polisi dan Polda Metro Jaya akhirnya bisa menggunakan GBK dengan beberapa persyaratan. Persyaratan pertama harus memenuhi protokol kesehatan. Dengan demikian setengah jumlah massa yang direncanakan 100.000 orang kami kurangi mendekati 50.000 orang. Kapasitas GBK tentu sekitar 76.000 orang. Dan kita coba untuk menjaga jarak satu bangku kosong, memakai masker dan melakukan tes antigen. Sudah booster, rata-rata buruh sudah booster. Itulah kesepakatan akhirnya boleh menggunakan GBK. JIS dan Istora tidak kami jadi gunakan. Kemudian masa buruh berasal dari elemen buruh, tani, nelayan, guru honorer, ya, PRT, miskin kota, ya, kemudian juga ada dari ojol, ada juga dari ibu rumah tangga, ada juga dari orang-orang pedagang kaki lima dan kelompok-kelompok miskin kota, miskin desa maupun orang-orang yang terpinggirkan di bahasa kami, yaitu kami sebut kelas pekerja. Pada hari ini kegiatan ada dua, tadi sudah kita sama-sama saksikan jam 10 sampai dengan jam 12 siang aksi di depan gedung DPR hanya menyampaikan aspirasi untuk memastikan pemilu 2024 oleh KPU dapat dilaksanakan tepat waktu 14 Februari 2024 dan jurdil serta tolak politik uang. Nah, di samping itu ada isu-isu kerakyatan yang tentu kami angkat. Ada 18 isu. Partai Buruh berorientasi atau bertujuan pada welfare state, negara sejahtera, yang berbasiskan konstituennya kelas pekerja. Memang partai ini adalah partai kelas. Kami adalah partai identitas. Siapa partai kelas? Yaitu working class. Di seluruh dunia, apakah itu namanya partai buruh, partai sosial demokrat, partai sosialis kiri, ataupun partai-partai yang bertujuan welfare state, pasti basisnya adalah kelas pekerja atau tujuannya adalah negara sejahtera. Buruh tani, buruh perempuan, buruh nelayan, buruh guru, buruh migran, buruh PRT, buruh pedagang kecil, buruh atau kelompok-kelompok seperti sopir, ojek online, ya, kemudian kawan-kawan jurnalis itu adalah bagian daripada kelas pekerja. Ibu jamu gendong, supir angkot, supir bis, tukang beca, disabilitas, perempuan yang termarginalkan, ya, dan juga kelompok-kelompok yang memang selalu dimarginalkan itu namanya adalah kelompok kelas. Tujuannya apa kelompok kelas? Untuk membedakan kepentingan, bukan untuk konfrontasi. Kepentingan kelas pemodal atau pengusaha, dia investasi dan cari untung. Boleh nggak? Boleh. Tapi kita minta kelompok kita, yaitu kelompok kelas pekerja juga harus menjadi penting. Apa? Negara sejahtera. 3 prinsip. Kesetaraan kesempatan, bahasa kasar kelas. Secara sederhana, kamu boleh kaya, tapi kami nggak boleh miskin. Itu bahasa sederhana kelas. Yang kedua, redistribusi aset kekayaan yang adil dan merata. Apa bentuknya? Jaminan sosial. Negara Indonesia oleh founding father itu sila kedua dan sila kelima yang menjadi basis daripada partai buruh itu jelas. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. No social justice for all people, Indonesian people without social security. Seluruh dunia nggak ada keadilan sosial kalau nggak pakai jaminan sosial. Oleh karena itu, partai buruh orientasinya jaminan sosial. Jadi kalau kelas pemodal itu mencari investasi dan keuntungan, kelas pekerja mencari jaminan sosial. Kalau kita sakit udah ada namanya jaminan kesehatan. Kalau kita mati udah ada jaminan kematian. Kalau kita kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja. Kalau kita hari tua ada jaminan hari tua. Kalau kita pensiun ada jaminan pensiun. 5 lagi yang kita mau minta sama negara. Bisa nggak Bung Iqbal? Bisa. Asal ada partai karena harus masuk parlemen. Selama ini nggak bisa karena itu didiskusikan di parlemen. Serikat buruh, serikat tani, serikat nelayan, ojol, PRT nggak bisa ngomong apa-apa. Disinilah kita bentuk partai kelas. Apa permintaan kita? Redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Untuk 5, makanan. Nggak boleh. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. Caranya apa? Tadi saya sudah sebutkan. Setiap orang miskin, buruh kasar, pekerja outsourcing, kontributor jurnalis, tukang beca, ibu jamu gendong itu pasti miskin. Ojol pasti miskin.
Supir bus pasti miskin, nggak mungkin nggak miskin. Caranya apa supaya dia nggak lapar? Kasih namanya bukan BLT. Kalau BLT itu namanya social assistance, bantuan sosial menjelang pemilu, kalau lagi krisis. Kalau ini jaminan sosial seperti kita kesehatan, tiap hari kita dilayani oleh negara. Itu namanya social security. Jaminan hari tua, jaminan pensiun kita dilayani negara melalui apa? Political budget. Disitulah peran partai. Maka kita minta Rp500.000 per orang nanti masuk ke ATM seperti JKP. Tapi ATM itu dipegang oleh ibu-ibu. Karena kalau bapak-bapak merokok, maka kita nggak setuju. Maka dipakai oleh ibu-ibu dan nggak bisa diuangkan. Jadi kalau beli beras, gesek. Beli lauk pauk, gesek. Ada nanti dibikin store-store-nya. Di Brazil, di Chili, di Peru, di Australia itu ada. Kalau partai buruh menang, kita ingin seperti itu. Store-store rakyat, toko-toko rakyat. Yang nanti ketika digesek dapat beras, digesek pokoknya total semua adalah 500.000. Kali jumlah orang miskin 27,7 juta, 30 juta orang miskin. Kali 500.000 cuma 15 triliun sebulan. 1 tahun kalikan 12 bulan 180 triliun itu kecil. APBN kita 3.000 triliun. 2024 diperkirakan APBN kita tembus di hampir 3.500 triliun. Kita ambil 180 triliun supaya orang tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya, bebas. Itu cara kita ngambil kekayaan negara. Kalau orang kaya, investasi, bisnis, pinjam uang hibah. Kalau orang miskin, jaminan sosial. Yang kedua, pendidikan. Kita akan minta anak-anak kita sekolah di Sorbonne, Prancis, di Birmingham, Inggris, di MIT, di Massachusetts, Amerika, di Sydney University, Australia, di Nanyang University Singapura, di ITB, di UI, di UGM, gratis. Tiap tahun 50.000 kita minta sama negara. Bisa nggak Bang Iqbal? Bisa. Kan kita punya 20% dana pendidikan. Tapi harus jaminan sosial, namanya jaminan pendidikan. Education Social Security, itu biasa di luar negeri. Saya ini ILO governing body, ngerti. Kita sedih lihat bangsa ini, saya atas pengalaman. Karena izin Allah dan dukungan kawan-kawan semua, saya ingin merubah negeri ini seperti negeri Eropa. Karena ini negeri kaya, tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. Dan semua orang harus berpendidikan. Di Kuba, 60% orang mudanya adalah dokter. Supir bis, dokter. Tukang apa segala macam ojek, dokter. Begitu ada permintaan dokter, Kuba nomor 1 ngirim dokter. Dahsyat negeri ini. Yang ketiga, jaminan perumahan. Kita reduce harga rumah nggak boleh di mekanisme pasar. Negara intervensi pasar. 30% harga rumah tanpa DP. Cicilan hanya sepertiga dari pesangon yang diterima. Bisa nggak? Bisa. Orang ini negara kaya, Pak, APBN-nya 3.000 triliun. Kita punya negara terkaya nomor 7. Maka rumah harus 30%. Kita minta harganya dari sekarang. Jangan real estate. Jangan menggunakan apersi. Gunakan Pronas. Zaman Pak Harto bisa, kenapa kita sekarang nggak bisa? APBD kita 10 kali lipat waktu zamannya Soeharto. Masa nggak bisa rumah? Masa nggak bisa makan? Masih ada orang kelaparan. Yang keempat, jaminan air bersih. Erdogan, sebelumnya Recep Erbakan, memenangkan pemilu presiden Turki dimulai dari Istanbul, memberikan orang jompo gratis makanan seumur hidup, jalan-jalan seumur hidup. Yang kedua, seluruh orang di Istanbul boleh ambil air bersih gratis. Di Jakarta, Gubernur Jakarta di Jakarta Utara belum berhasil. Harga air bersih 1 liter lebih mahal dari harga minyak. Nggak boleh negara yang kaya. Yang kelima adalah jaminan pengangguran. Kita kalau nganggur negara bayar. Lah iya. Karena kenapa? Saat Anda bekerja, saya bekerja, kita semua bekerja, bayar pajak. Pajak itu harus disisihkan oleh negara dan pengusaha dari sisi keuntungan perusahaan untuk namanya redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Dalam bentuk apa? Kalau kita nganggur, dibayar unemployment insurance. Saya ini ngerti, saya ini orang PBB jadi ngerti. Cuma prihatin lihat negeri ini kaya raya dinikmati sekelompok oligarki. Kita nggak ganti orang, nggak anti orang kaya, kita nggak anti kaum pemodal, kita nggak anti kepada orang-orang yang punya perusahaan, tidak. Yang kita minta adalah redistribusi kekayaan yang ada dan merata. Yaitu apa bentuknya? Jaminan sosial. Yang ketiga adalah tanggung jawab publik. Apa itu tanggung jawab publik, Bung Iqbal? Negara bayar kita ketika kita susah, kita bayar membiayai negara ketika kita sehat. Bentuknya apa? Kita sehat bayar pajak,
Bentuknya apa kalau kita kehilangan pekerjaan? Jaminan pengangguran. Itu namanya tanggung jawab publik. 3 prinsip negara sejahtera menjadi tujuan daripada Partai Buruh. Partai Buruh penghidupnya kembali, yang mendirikan kembali adalah Gerakan Buruh Indonesia. Itulah titik awal May Day ini. 50.000 buruh akan menyuarakan itu, dan sampai dengan akhir kita akan berjuang. Partai Buruh sekarang sudah ada di 34 provinsi, 480 kabupaten kota, kemudian juga ada di 3.000 lebih kecamatan. Target kami 4.000, 1 Agustus sudah total insya Allah selesai. Kami sudah punya 250.000 kader militan, ada KTP, ada KTA, begitu digerakkan bisa serempak seluruh Indonesia. Dan kami sudah punya kantor di seluruh kabupaten kota dan provinsi. Dan Partai Buruh menargetkan parliamentary threshold 4%. 4% itu kalau suara sah nasional itu yang tahun pemilu lalu 139 juta, katakanlah 140 juta. 140 juta kali 4%, target kami 5,6 juta suara sah. Basis kami nggak seluruh Indonesia, gampang. Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI, Kepri, Sulawesi Selatan, Banjarmasin. Cukup 10 provinsi, kumpulin 6 juta. Jawa Barat target kami 4 juta suara. Basisnya Partai Buruh itu Jawa Barat. Jawa Barat adalah Partai Buruh Jawa Barat. DKI kita akan tembus 3 apa besar. Benar, sungguh-sungguh. Asal kita jangan dikerjain aja ketika verifikasi KPU-nya. Ya, dan ada 10 bupati wali kota yang kami akan persiapkan lolos. Setidak-tidaknya 5 adalah menjadi premium. Itu pasti. Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Jayapura, Purwakarta, Batam. Itu premium, pasti menang bupati atau wali kota. Karena itu basis buruh. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan mengikuti May Day Fiesta. Kalau ada yang mau bertanya nanti silakan kawan-kawan, dan silakan meliput. Terima kasih atas perhatian semua. Sekali lagi ini ada acara damai.